Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang materi analisis variansi dua arah dari mata kuliah statistika lanjut yang diampu oleh Ibu Fatwa Fatimah Nur Saadah MPD. Baik, sebelum masuk pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama ada Anin Dita Nur Nabila dengan NPM 202013500534534. Yang kedua ada saya sendiri, Nurul Fikri, dengan NPM 2019135000065. Yang ketiga ada Putri Adinda dengan NPM 2020135000327. Yang keempat ada Putri Rahmadani dengan NPM 2020135000537. Baik, analisis variansi dua arah biasanya uji ANOVA dua arah atau disebut dengan two-way ANOVA, yaitu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel prediktor nominal terhadap variabel hasil yang berkelanjutan. Uji ANOVA dua arah mengungkapkan hasil dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam ANOVA dua jalur, ada 3 jenis hipotesis penelitian yang perlu diuji. Yang pertama, A. Hipotesis interaction effect. Yang kedua, B. Hipotesis main effect. Yang ketiga, C. Hipotesis simple effect. Pertama, A. Hipotesis interaction effect. Hanya ada satu buah, yaitu hipotesis dari pengaruh interaksi variabel terikat untuk eksperimen dua faktor treatment by treatment. Yang kedua, B. Hipotesis main effect. Ada dua buah, yaitu 1. Hipotesis tentang pengaruh variabel bebas 1 terhadap variabel kriteria. Yang kedua, hipotesis tentang pengaruh variabel bebas 2 atribut terhadap. Yang ketiga, C. Banyaknya hipotesis simple effect tergantung banyaknya kelompok data atau teori dari variabel atribut, karena hipotesis ini merupakan hipotesis yang membandingkan antara dua data. Baik, langkah-langkah dalam AVANA dua jalur. Yang pertama, A. Mengelompokkan skor variabel kriteria terikat berdasarkan kategori faktorial. Misal, faktorial 2x2 seperti tabel berikut. Nah, tabel berikut terdapat dua variabel, yaitu variabel K dan variabel B. Nah, di mana variabel K terdiri dari K-1, K-2, dan sigma B. Sementara variabel B terdiri dari B-1, B-2, dan sigma K. Baik, dari variabel K dan variabel B, di situ K-1 terhadap B-1 ada Y11, K-1 terhadap B-2 ada Y21, dan K-1 terhadap sigma K ada Y1. Nah, sementara K-2 terhadap B-1 ada Y12, K-2 terhadap B-2 ada Y22, K-2 terhadap sigma K ada Y2. Sigma B terhadap B-1 ada Y10, sigma B terhadap B-2 ada Y20, sigma B terhadap sigma K ada Y00. Nah, baik, di situ juga ada tabel lagi yang beranggotakan ada A-1, A-2, dan sigma B. Ada lagi B-1, B-2, dan sigma K. A-1 terhadap B-1 ada N11, Y rata-rata 11, sigma Y11, dan sigma Y kuadrat 11. A-1 terhadap B-2 ada N21, Y rata-rata 21, sigma Y21, dan sigma Y kuadrat 21. Ada A-1 terhadap sigma K, itu ada N1, Y rata-rata 1, sigma Y1, dan sigma Y kuadrat 1. Nah, ada A-2 terhadap B-1,
Ada N 12, ada Y rata-rata 12, sigma Y 12, dan sigma Y kuadrat 12. Lanjut, ada A min 2 terhadap B min 2, ada N 22, ada Y rata-rata 22, ada sigma Y 22, dan ada sigma Y kuadrat 22. Lanjut, ada A min 2 terhadap sigma K, itu ada N2, Y rata-rata 2, sigma Y 2, dan sigma Y kuadrat 2. Lalu ada sigma B terhadap sigma K. Sigma B terhadap B min 1. Itu ada N 10, ada Y rata-rata 10, sigma Y 10, dan sigma Y kuadrat 10. Nah, terus sigma B terhadap B min 2 ada N 20, ada Y rata-rata 20, ada sigma Y 20, dan sigma Y kuadrat 20. Lalu ada sigma B terhadap sigma K. Itu ada M 00, ada Y kuadrat 00, dan ada sigma Y 00 dan sigma Y kuadrat 00. Jika yang tadi A itu mengelompokkan skor variabel kriteria terikat berdasarkan kategori faktorial, yang tadi dimisalkan faktorial 2x2 seperti tabel yang tadi. Lanjut, ada B itu membuat tabel deskriptif untuk setiap kelompoknya. Nah, dengan data keterangan N, Y, yaitu adalah banyaknya subjek dalam kelompok, dan Y rata-rata yaitu rata untuk skor masing-masing kelompok, dan sigma Y yaitu jumlah skor dalam setiap kelompok, dan sigma Y kuadrat yaitu jumlah kuadrat setiap skor dalam kelompok. Baik, langkah selanjutnya adalah itu ada C, membuat format tabel rangkuman Avana 2 arah. Situ teman-teman bisa lihat ada kolom yang berisikan sumber varians dan DB, JK, RJK, S kuadrat, FH, dan FT. Itu juga ada antar kolom AK, antar baris AB, interaksi I, lalu ada antar kelompok A, dalam kelompok D, total reduksi TR, rata-rata koreksi R, dan total T. Kemudian D, cara menentukan derajat kebebasan DB, jumlah kuadrat JK, varians RJK, dan F hitung FH, dan setelah F tabel FT. Untuk mengisi tabel rangkuman ANAVA, 1. Menentukan DK A DB dalam kurung AK sama dengan K min 1. Yang B DB dalam kurung AB sama dengan B min 1. Yang C DB dalam kurung I sama dengan K min 1 dikali B min 1. D ada DB dalam kurung A sama dengan K dikali B min 1. Yang E DB dalam kurung D sama dengan NT min K dikali B. Yang F ada DB dalam kurung TR sama dengan NT min 1. Dan G DB dalam kurung G sama dengan 1. Dan H DB dalam kurung R sama dengan N sama dengan NT. 2. Menentukan jumlah kuadrat atau JK. A. JKT atau jumlah kuadrat total sama dengan sigma Y kuadrat 00. B. JKR atau jumlah kuadrat rata sama dengan sigma Y 00 kuadrat per N00. Yang C. JKTR atau JK jumlah kuadrat total reduksi sama dengan JKT min JKR. Yang D. JKA atau jumlah kuadrat antar kelompok sama dengan dalam kurung sigma Y11 kuadrat per N11 plus sigma Y12 kuadrat per N12 plus sigma Y21 kuadrat per N21 plus sigma Y22 kuadrat per N22 tutup kurung min JKR atau jumlah kuadrat rata.
Yang E, JKAK atau jumlah kuadrat antar kolom sama dengan sigma Y01 kuadrat per N01 plus sigma Y02 kuadrat per N02 min JKR atau jumlah kuadrat rata. Yang F, JKAB atau jumlah kuadrat antar baris sama dengan sigma Y10 kuadrat per N10 plus sigma Y20 kuadrat per N20 min JKR atau jumlah kuadrat rata. Yang G, JKI atau jumlah kuadrat interaksi sama dengan JKA min JKAK min JKAB. H, JKD atau jumlah kuadrat dalam kelompok sama dengan JKTR atau jumlah kuadrat total reduksi min JKA atau jumlah kuadrat antar kelompok. Yang ketiga, menentukan variansi atau S kuadrat atau rata jumlah kuadrat RJK. Yang A, RJKAK atau rata jumlah kuadrat antar kelompok sama dengan S kuadrat AK sama dengan JK AK atau jumlah kuadrat antar kolom per DB AK atau derajat kebebasan antar kolom. Yang B, ada RJAB atau rata jumlah kuadrat antar baris sama dengan S kuadrat AB sama dengan JKAB atau jumlah kuadrat antar baris plus DBAB atau derajat kebebasan antar baris. Yang C, ada JKI atau rata jumlah kuadrat interaksi sama dengan S kuadrat I sama dengan JKI atau jumlah kuadrat interaksi per DBI atau derajat kebebasan interaksi. Yang D, ada RJKA atau rata jumlah kuadrat antar kolom sama dengan S kuadrat A sama dengan JKA atau jumlah kuadrat antar kelompok per DBA atau derajat kebebasan antar kelompok. Yang E, ada RJKD atau rata jumlah kuadrat dalam kelompok sama dengan S kuadrat D sama dengan JKD. JKD adalah jumlah kuadrat dalam kelompok per DBD atau derajat kebebasan dalam kelompok. 4. Menentukan nilai F hitung atau FH. A sama dengan FH-AK atau F hitung antar kolom sama dengan S kuadrat AK per S kuadrat D atau rata jumlah kuadrat antar kolom per rata jumlah kuadrat dalam kelompok. Yang B, FH-AB atau F hitung antar baris sama dengan S kuadrat AB per S kuadrat D atau rata jumlah kuadrat antar baris per rata jumlah kuadrat dalam kelompok. Yang C, FHI atau F hitung interaksi sama dengan S kuadrat I per S kuadrat D atau rata jumlah kuadrat interaksi per rata jumlah kuadrat dalam kelompok. Terus yang D, FHA atau F hitung antar kelompok sama dengan S kuadrat A per S kuadrat B atau rata jumlah kuadrat antar kelompok per rata jumlah kuadrat dalam kelompok.
Yang kelima, menentukan nilai F-tabel atau FT sama dengan F dalam kurung A, DB1, DB2. Catatan, DB1 sama dengan DB pembilang sama dengan K-1. DB2 sama dengan DB penyebut sama dengan N-1. K sama dengan jumlah kolom atau baris, yang N sama dengan jumlah data atau sampel. Pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan. Yang pertama, untuk varian antar kelompok AK atau hipotesis 1 bentuk hipotesis. HO sama dengan mu1 sama dengan mu2, H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Kriteria pengujian hipotesis. Tolak HO dan terima H1 sama dengan jika FH atau F hitung AK antar kolom lebih besar dari FT AK atau F tabel antar kolom. Terima HO dan tolak H1 sama dengan jika FHAK F hitung antar kolom kurang dari FTAK atau F table antar kolom. Yang kedua, untuk varian antar baris atau AB atau hipotesis 2 bentuk hipotesis. HO sama dengan mu10 sama dengan mu20. HO1 sama dengan mu10 tidak sama dengan mu20. Kriteria pengujian hipotesis. Tolak HO dan terima H1 sama dengan jika FHAB atau F hitung antar baris lebih dari FTAB atau F table antar baris. Terima HO dan tolak H1 jika FHAB atau F hitung antar baris kurang dari FHAB atau FTAB atau F table antar baris. Catatannya, hipotesis 1 dan 2 merupakan main average. 3. Untuk varian interaksi kolom dan baris I atau hipotesis 3 atau hipotesis interaction average, untuk hipotesis H0 sama dengan INT, A kali B sama dengan 0, H1 sama dengan INT, A kali B sama dengan 0. Kriteria pengujian hipotesis. Tolak HO sama dan terima HI sama dengan jika FHI lebih besar dari FTI. Terima HO dan tolak H1 jika FHI kurang dari FTI. F. Uji lanjut atau uji hipotesis simple average. Uji lanjut dilakukan untuk mengetahui perbedaan rata skor variabel kriteria atau terikat antara dua kelompok data atau sampel dan merupakan pengujian hipotesis simple average. Yang pertama, H0 sama dengan mu11 sama dengan mu21, H1 sama dengan mu11 tidak sama dengan mu21. Yang kedua, H0 sama dengan mu11 sama dengan mu22, H1 sama dengan mu11 tidak sama dengan mu22. Yang ketiga, H0 sama dengan mu12 sama dengan mu21, H1 sama dengan mu12 tidak sama dengan mu21. Yang keempat, H0 sama dengan mu12 sama dengan mu22, H1 sama dengan mu12 tidak sama dengan mu22. Jika pengujian menggunakan uji tukai, langkah-langkahnya yang pertama, menentukan nilai Ki hitung atau Ki-H dengan rumus Ki-H sama dengan dalam kurung Y bar I sama dengan Y bar J per akar RJKD per N sama dengan Y bar I min Y bar J per akar S kuadrat per N. N sama dengan banyaknya data atau sampel dalam satu kelompok.
RJKD sama dengan varian dalam kelompok. Yang kedua, menentukan nilai kabel atau key untuk A sama dengan 0,05, N sama dengan banyaknya data atau sampel satu kelompok, dan K banyaknya kelompok data. Key T sama dengan key dalam kurung 0,05, K, NN. Yang ketiga, pengujian hipotesis simple Ewers atau uji lanjut dengan uji Tukey dan penarikan kesimpulan menggunakan kriteria berikut. Kriteria pengujian hipotesisnya: tolak H0, terima H1 jika Ki H lebih besar dari Ki T, terima H0 dan tolak H1 jika Ki H kurang dari Ki T. Jika pengujian menggunakan uji T, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menentukan nilai T hitung atau dalam kurung TH dengan rumus T sama dengan X bar A plus X bar B per S gap akar dalam kurung 1 per NA plus 1 per NB, di mana S gap sama dengan akar dalam kurung NA per 1 S kuadrat A plus dalam kurung NB min 1 S kuadrat B per NA plus NB min 2. Keterangannya, X bar A sama dengan rata skor kelompok eksperimen, X bar B sama dengan rata skor kelompok kontrol, S kuadrat A sama dengan varians kelompok eksperimen, S kuadrat B sama dengan varians kelompok kontrol, NA sama dengan varians kelompok kontrol, NB sama dengan banyaknya sampel kelompok eksperimen, S gap sama dengan simpangan baku gabungan. Yang kedua, menentukan nilai-nilai T tabel atau TT untuk A sama dengan 0,05 dan DB sama dengan N-1. T sama dengan T dalam kurung 0,05 N-2. Yang ketiga, pengujian hipotesis simple X-Patch atau uji lanjut dengan uji T dan penarikan kesimpulan menggunakan kriteria berikut. Kriteria pengujian hipotesis: tolak HO dalam kurung terima H1 jika TH atau T hitung lebih dari T tabel. Terima HO atau dalam kurung tolak H1 jika TH atau T hitung kurang dari T tabel. Contohnya, sebuah penelitian di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ingin mengetahui pengaruh teknik penelitian A dan metode belajar B terhadap hasil belajar geometri Y. Penilaian ini dilakukan menggunakan metode eksperimen dengan desain treatment by treatment faktorial 2x2 sebagai berikut. Dibuat tabelnya seperti ini. Hipotesis penilaian yang bisa diuji dengan teknik ANAVA antara lain: A. Hipotesis main average atau faktor utama dari variabel bebas A. HO sama dengan tidak ada perbedaan hasil belajar geometri Y antara yang diberikan teknik penilaian portofolio A1 dengan teknik penilaian tertulis A2, atau tidak terdapat pengaruh teknik penilaian A terhadap hasil belajar geometri Y. H1 sama dengan ada perbedaan hasil belajar geometri Y antara yang diberikan teknik penilaian portofolio A1 dengan teknik penilaian tertulis A2, atau terdapat pengaruh teknik penilaian A terhadap hasil belajar geometri Y. Hipotesis statistiknya: HO sama dengan mu1 sama dengan mu2. HO sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Yang B, hipotesis main average atau faktor utama dari variabel bebas B. Tidak ada perbedaan hasil belajar geometri Y
antara yang diberikan metode belajar pemecahan masalah B1 dengan metode belajar inquiry B2, atau tidak terdapat pengaruh belajar B terhadap hasil belajar geometri Y. H1 sama dengan ada perbedaan hasil belajar geometri Y antara yang diberikan metode belajar pemecahan masalah B1 dengan metode belajar inquiry B2 atau terdapat pengaruh metode belajar B terhadap hasil belajar geometri Y. Hipotesis statistiknya sama dengan HO sama dengan mu10 sama dengan mu20. H1 sama dengan mu10 tidak sama dengan mu20. C. Hipotesis interaction effect atau pengaruh interaksi. HO sama dengan tidak ada pengaruh interaksi antara teknik penilaian A dan metode belajar B terhadap hasil belajar geometri Y. H1 sama dengan ada perubahan interaksi antara teknik penilaian A dan metode belajar B terhadap hasil belajar geometri Y. Hipotesis statistiknya sama dengan HO sama dengan A dikali B sama dengan 0, H1 sama dengan A kali B tidak sama dengan 0. Dari hasil pengumpulan data, diperoleh hasil belajar geometri untuk setiap kelompok sampel seperti tabel berikut. Metode belajar B, teknik penilaian A, portofolio A1, tertulis A2, pemecahan masalah B1, dan inquiry B2. Lalu, di A1 terdapat baris pertama yaitu 68, 62, 69, 66, 69, dan 61. Lalu di baris kedua ada nilai 68, 68, 68, 67, 68, dan 65. Baris ketiga ada nilai 62, 68, 68, 66, 68, dan 67. Terus di baris keempat ada 68, 62, 68, 61, 68, dan 62. Setelah itu, di bagian tertulis di baris pertama terdapat nilai 69, 61, 66, 61, 67, dan 65. Baris kedua terdapat 64, 63, 61, 63, 69, 68. Lalu baris ketiga terdapat nilai 65, 67, 65, 64, 62, dan 64. Lalu baris keempat terdapat 62, 64, 65, 67, 67, dan 69. A. Hitung ukuran-ukuran statistik deskriptif pada tabel. A1, B1, N11 sama dengan 12. Y rata 11 sama dengan 66,58. Sigma Y11 sama dengan 799 dan sigma Y11 pangkat 2 sama dengan 53.285. Untuk N11 itu adalah jumlah banyaknya data yang ada di B1 dan A1. Untuk Y rata 11 itu rata-rata dari data B1 dan A1. Untuk sigma Y11 itu jumlah data-data yang ada di B1 dan A1. Untuk sigma Y11 kuadrat itu jumlah data dari yang dipangkatkan. Terus yang A2 B1. N12 sama dengan 12, Y rata 12 sama dengan 64,33. Sigma Y12 sama dengan 772. Dan sigma Y12 kuadrat sama dengan 49.728. Caranya masih sama dengan A1 dan B1. Sigma B B1
N10 sama dengan 24, Y rata 10 sama dengan 65,46. Sigma Y10 sama dengan 1571 dan sigma Y10 kuadrat sama dengan 103.013. Lalu, untuk tabel sigma K dan A1 atau A2 adalah jumlah per kolom, dan untuk tabel sigma B dan B1 atau B2 adalah jumlah per baris. Untuk Y01 kuadrat, Y02 kuadrat, Y10 kuadrat, Y20 kuadrat, jumlah Y dari per kolom atau per baris lalu dibaginya atau 24. Dan untuk tabel sigma K dan sigma B dibagi ujung kanan bawah adalah jumlah keseluruhan data untuk Y00 kuadrat, jumlah Y11, Y12, Y21, Y22 lalu dibagi dengan 48. Yang B, menghitung jumlah kuadrat JK untuk setiap sumber varians. Yang pertama, jumlah kuadrat total atau JKR kecil. JKR kecil sama dengan sigma Y00 kuadrat sama dengan 2006.411. Yang kedua, jumlah kuadrat rata atau kolerasi JKR, R-nya besar. JKR besar sama dengan sigma Y00 kuadrat per N00 sama dengan 3145 kuadrat per 48 sama dengan 2006 63,02. Selanjutnya yang ketiga yaitu jumlah kuadrat total direduksi JKTR dengan rumus JKT min JKR dengan hasil 347,98. Yang keempat, ada jumlah kuadrat antar kelompok JKA dengan rumus sigma Y11 pangkat 2 per N11 plus sigma Y12 pangkat 2 per N1 pangkat 12 plus sigma Y21 pangkat 2 per N21 plus sigma Y22 pangkat 2 per N22 min JKR dengan hasil 30,72. Lalu yang kelima, jumlah kuadrat antar kolam JK/AK yaitu sama dengan sigma Y01 pangkat 2 per N01 plus sigma Y02 pangkat 2 per N02 min JKR sama dengan hasil 17,53. Lalu ada jumlah kuadrat antar barisan JKAB dengan rumus sigma Y10 pangkat 2 per N10 plus sigma Y20 pangkat 2 per N20 min JKR. Yang ketujuh ada jumlah kuadrat interaksi JKI yaitu JKI sama dengan JKA min JKAK min JKAB. Kedelapan, jumlah kuadrat dalam kelompok JKD sama dengan JKTR min JKA. Selanjutnya yang C, menghitung derajat bebas dB setiap sumber varian. DBT hasilnya adalah 48, DBR hasilnya 1, DBTR hasilnya 47, DBA hasilnya 3, DBAK hasilnya 1, DBAB hasilnya 1, DBI hasilnya 1, DBD hasilnya 44 dengan cara yang tertera. Selanjutnya yang D yaitu menghitung rata jumlah kuadrat RJK atau varian S pangkat 2 untuk sumber varian diperlukan. 1. RJK atau varian rata koreksi S pangkat 2 R sama dengan RJKR sama dengan JKTR per DBTR sama dengan 20, 60, 63, 0,2. Kedua, RJK atau varian total direduksi S pangkat 2 R sama dengan RJKR sama dengan JKTR per DBTR sama dengan 7,404. Ketiga, RJK atau varian antar kelompok S pangkat 2A sama dengan RJKAK sama dengan JKA per DBA sama dengan 10,24. Keempat, RJK atau varian antar kolam S pangkat 2AK sama dengan RJKAK sama dengan JKA
JKAK per DBAK sama dengan 17,53. Kelima, RJK atau varian antar baris S pangkat 2AB sama dengan RJKAB sama dengan 0,19. Keenam, RJK atau varian interaksi S pangkat 2I sama dengan SJKI sama dengan JKI per DBI sama dengan 13,00. Ketujuh, ada RJK atau varian dalam kelompok S pangkat 2D sama dengan RJKD sama dengan JKD per DBD sama dengan 7,21. Selanjutnya ada E, menghitung harga F hitung FH untuk sumber varian yang diperlukan. 1. F hitung antar kolam. FH/AK sama dengan RJ/AK per RJKD sama dengan 17,53 per 7,21 sama dengan 2,43. Kedua, ada F hitung antar baris. FHAB sama dengan RJKAB per RJKD sama dengan 0,19 per 7,21 sama dengan 0,03. Ketiga, ada F hitung interaksi. FHI sama dengan RJKI per RJKD sama dengan 13,00 per 7,21 sama dengan 1,80. Keempat, ada F hitung antar kelompok. FHA sama dengan RJKA per RJKD sama dengan 10,24 per 7,21 1,14. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya ada F, sajikan harga-harga JK, DB, RJK, FH, dan ditambah F tabel atau FT dalam tabel ringkasan ANAFA 2 jalur untuk memudahkan interpretasi atau pengujian hipotesis sebagai berikut. Bisa dilihat dari tabel sebelah kiri, hasil-hasil yang sudah kita dapatkan dari slide yang sebelumnya itu dimasukkan ke tabel ringkasan ANAFA 2 jalur. Untuk menentukan nilai F tabel atau FT itu memakai DB1 atau DB pembilang dengan rumus K-1 dan DB2 atau DB penyemut dengan rumus N-1. Yang G, lakukan pengujian hipotesis. Hipotesis pertama, pengaruh A terhadap Y atau main efek 1. Hipotesis yang diuji H0 sama dengan μ01 sama dengan μ02. H1 sama dengan μ01 tidak sama dengan μ02. Pengujian dari baris antar kolom atau AK tabel ringkasan ANAFA 2 jalur diperoleh harga FH lebih kecil dari FT atau 2,43 lebih kecil dari 4,06. Maka HO diterima dan disimpulkan tidak terdapat perbedaan rata hasil belajar geometri yang memiliki signifikan antara siswa yang diberikan teknik penilaian portofolio dengan teknik penilaian tes tertulis. Hipotesis yang kedua, pengaruh B terhadap Y atau main efek 2. Hipotesis yang diuji H0 sama dengan μ10 sama dengan μ20. H1 sama dengan μ10 tidak sama dengan μ20. Pengujian dari baris antar kolom atau AB tabel ringkasan ANAFA 2 jalur diperoleh harga FH lebih kecil dari FT atau 0,03 lebih kecil dari 4,06. Maka H0 diterima dan disimpulkan tidak terdapat perbedaan rata hasil belajar geometri yang signifikan antara siswa yang diberikan metode belajar pemecahan masalah dengan metode belajar inquiry. Hipotesis ketiga, pengaruh interaksi A dan B terhadap Y atau interaction effect. Hipotesis yang diuji H0 sama dengan A dikali B sama dengan 0. H1 sama dengan A dikali B tidak sama dengan 0. Pengujian dari baris interaksi atau I tabel ringkasan ANAFA 2 jalur diperoleh harga FH lebih kecil dari FT atau 1,8 lebih kecil dari 4,06. Maka HO diterima dan disimpulkan tidak terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara teknik penilaian dan metode belajar terhadap hasil belajar geometri siswa. Yang selanjutnya ada H, pengujian pengaruh sederhana atau simple effect. Karena banyaknya data atau sampel pada setiap kelompok perlakuan sama, maka pengujian simple effect dapat dilakukan dengan menggunakan uji Turki. 1. Hipotesis perbedaan Y antara A1 dengan A2 khusus untuk kelompok B1. Secara statistik,
H0 sama dengan mu11 sama dengan mu12. H1 sama dengan mu11 tidak sama dengan mu12. Kriteria pengujian, tolak HO jika KH lebih besar dari kitabel. Pada derajat 0,05, dB V1 sama dengan 4 dan dB V2 sama dengan 12 diperoleh harga Kt sama dengan 4,2. Harga KH yaitu KH dengan rumus mutlak Y11 min Y12 per akar dari RJKD per N. Hasilnya adalah 2,9. Karena KH lebih kecil dari Kt, maka HO diterima dan disimpulkan tidak ada perbedaan hasil belajar geometri yang signifikan antara yang diberikan teknik penilaian portofolio dengan teknik penilaian tertulis pada siswa yang mendapatkan metode belajar pemecahan masalah. Yang kedua, hipotesis perbedaan Y antara A1 dengan A2, khusus untuk kelompok B2. Secara statistik, H0 sama dengan mu21 sama dengan mu22, H1 sama dengan mu21 tidak sama dengan mu22. Kriteria pengujian, tolak HO jika KH lebih besar dari kitabel. Pada derajat 0,05, dB V1 sama dengan 4 dan dB V2 sama dengan 12 diperoleh harga Kt sama dengan 4,2. Harga KH yaitu KH sama dengan harga mutlak Y21 min Y22 per akar dari RJKD per N. Hasilnya 0,22. Karena KH lebih kecil dari Kt, maka HO diterima dan disimpulkan tidak ada perbedaan hasil belajar geometri yang signifikan antara yang diberikan teknik penilaian portofolio dengan teknik penilaian tertulis pada siswa yang mendapatkan metode belajar inquiry. 3. Ada hipotesis perbedaan Y antara B1 dengan B2 khusus untuk kelompok A1. Secara statistik, H0 mu11 sama dengan mu21, H1 sama dengan mu11 tidak sama dengan mu21. Kriteria pengujian, tolak HO jika KH lebih besar dari kitabel. Pada derajat 0,05, dB V1 sama dengan 4 dan dB V2 sama dengan 12 diperoleh harga Kt sama dengan 4,2. Harga KH yaitu KH sama dengan harga mutlak Y11 min Y21 per akar dari RJKD per N. Hasilnya adalah 1,17. Karena KH lebih kecil dari Kt, maka HO diterima dan disimpulkan tidak ada perbedaan hasil belajar geometri yang menggunakan metode belajar masalah dengan inquiry pada siswa yang menggunakan teknik penilaian portofolio. Yang keempat, hipotesis perbedaan Y antara B1 dengan B2 khusus untuk kelompok A2. Secara statistik, H0 sama dengan mu12 sama dengan mu22, H1 sama dengan mu12 tidak sama dengan mu22. Kriteria pengujian, tolak HO jika KH lebih besar dari kitabel. Pada derajat 0,05, dB V1 sama dengan 4 dan dB V2 sama dengan 12 diperoleh harga Kt sama dengan 4,2. Harga KH yaitu KH sama dengan harga mutlak Y12 min Y22 per akar dari RJKD per N. Hasilnya 1,61. Karena KH lebih kecil dari Kt, maka H0 diterima dan disimpulkan tidak ada perbedaan hasil belajar geometri yang menggunakan metode belajar pemecahan masalah dengan inquiry pada siswa yang menggunakan teknik penilaian tes tertulis. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.